warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala fa innal asdaqal qawli kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wal a'yadu billah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para khalifah, para mursyid dan mursyidah, para hadirin semua, wabil khusus Sultanul Biji, Pak RT, Pak Maksen, terima kasih atas sambutan dan kehadirannya serta kegembiraannya menyambut teman-teman ada dari Malang, ada dari Rembang, ada dari Pati, ada Banyumas, ada Jawa Barat, Majalengka, Indramayu, Bekasi dan seterusnya sampai Lampung, Semarang, Gunung Pati ya, paling jauh ini. Ada Kendal, ada mana lagi? Jadi ini seluruh Jawa Pak RT, plus Lampung. Terima kasih juga kepada Ahlul Thariqah Mas Nurul Kufron yang kedua kali datang di Milad Nahdlatul Aulia waktu di Pujon juga hadir. Beliau juga bagian dari keluarga besar Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi udah pantas jadi khalifah sebenarnya, cuman lagi belum dapat hidayah ini. Kan khalifah itu kan tidak harus jadi kiai gitu, jadi pejabat itu juga menjumlati jiwa-jiwa wali. Mudah-mudahan nanti sepulang dari sini ada jawaban. Allahumma amin. Siapa yang melantik ya tetap Sultanul Mursyid. Kemudian Mas ada pengurus PBNU ini juga, Mas Andi Najmi masih di dalam, dan Mas Habib, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada malam hari ini di Milad NA yang ke-16 sekaligus juga Tarbiyatul Aulia. Tarbiyatul Aulia itu istilah Sultanul Mursyid untuk memberikan ilmiah dari seluruh proses perjalanan para khalifah yang tentu saja asing buat umumnya orang, tetapi asing itu karena nggak pernah nyebut. Kalau kita sudah terbiasa nyebut aulia, dan aulia itu ternyata menurut Al-Mukarram Ki Haji Zulfa Mustafa tadi itu banyak dan bermacam ragam kehidupan yang dijalani. Tentu saja kita semakin hakul yakin bahwa memang organisasi ini adalah organisasi yang disambut oleh orang-orang yang sedang menuju Allah, disambut oleh bangsa Indonesia, disambut dan dimeriahkan oleh abang-abang kita dari Nahdlatul Ulama. Tidak mungkin beliau hadir tanpa perintah Allah, tanpa ada petunjuk dari Allah hadir. Karena kita sebenarnya hanyalah menjadi wadah dari kehendak Allah. Karena kita perlu syukuri bahwa kehadiran Wakil Ketua Umum Nahdlatul Ulama sebagai wakil dari Ketua Umumnya, karena Ketua Umumnya ngabari saya ada di luar negeri. Jadi beliau mengirim utusan yang pas untuk kita-kita yang memang ada di jalan kewalian. Kalau orang tidak biasa menyebut wali ya mungkin aneh, tetapi kalau sudah menjalani
proses perjalanan hidup menuju kewalian itu hal yang sebenarnya semua orang bisa menjalaninya. Wali itu adalah kekasih Allah, maka seluruh orang yang hidup di dunia itu adalah kekasihnya Allah. Buktinya tidak ada makhluk hidup yang tidak dijamin rezekinya sama Allah. Ketika Allah menjamin berarti kasih sayangnya Allah turun. Ketika kasih sayang turun berarti dia sebenarnya punya jiwa-jiwa wali. Oleh karena itu terima kasih dan bersyukur kita semua atas kehadiran para teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang meskipun tidak sampai selesai kita sudah bersyukur. Selawat serta salam kita sampaikan sama-sama kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Para teman-teman khalifah, para jamaah dan para undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Tadi ada bilang kok malam banget ini. Kalau teman-teman muridnya Gus itu terbiasa riadoh, jangankan cuma jam 12 sampai subuh pun kita disuruh tidak tidur. Nah itu kan lapar, ya lapar itu kan dirasa. Nah, kalau tidak dirasa ya tidak lapar. Tapi maksud kami kalau acara-acara kita itu tidak mengenal waktu. Selama itu didedikasikan untuk Allah maka tenang saja. Mereka hadir juga di perjalanan yang luar biasa untuk kita. Mereka hadir memberikan sambutan Pak RT, ada pejabat negara, ada ketua wakil ketua PBNU. Itu bagian yang saya kira memang Allah sudah ridhoi perjalanan organisasi ini. Hal-hal yang mungkin penting untuk disampaikan yang terkait dengan pendirian Nahdlatul Aulia ini. Jadi hari terakhir Sultan Mursyid hadir di PJ ini tanggal 3 September 2022 bercerita tentang kelahiran Nahdlatul Aulia tahun 1979 atau 1980. Ketika itu beliau masih baru pulang dari pondok pesantren, ngaji di Mbah Said di Begawan atau Kepanjen ya. Ada dua Kiai Said Begawan ya. Ada dua Kiai Said yang Kiai Said Kepanjen itu gurunya Kiai Said Begawan. Selain Kiai Said Begawan itu juga berguru kepada Syekh Ilyas. Nah, beliau ini mendapatkan petunjuk atau hidayah atau bahasa fuadnya adalah wahyu buat Nabi. Kalau buat kita hidayah itu sekitar antara 1979 atau 80. Karena kemudian ketika mendapat hidayah Nahdlatul Aulia itu didiskusikan, dimusyawarahkan dengan Mbah Yai Hamid. Mbah Yai Hamid Seto 1983. Kenapa beliau itu berani mendiskusikan sama Mbah Hamid? Karena sejak kecil, bahkan sejak di kandungan itu Sultan Mursyid itu yang mendapat perhatian khusus dari Romo Yai Hamid Pasuruan, karena baiatnya Thariqah Yai Hamid itu kepada Syekh Ilyas Muqsyah, sehingga ngerti kalau ibunya lagi mengandung dan pesannya Yai Hamid nanti kalau lahir ini saya minta ari-arinya yang di kemudian hari ari-ari itu di larung di laut, sehingga beliau pada akhirnya banyak ngaji di tengah pantai. Itu karena mungkin saja ada pengaruh. Jadi orang Jawa itu kalau menaruh ari-ari itu sangat mulia. Kalau tinggi Banyumas itu di atas,
ditaruh di gentok yang kecil kemudian diikat di atas ya kendil. Ada juga yang ditanam, ada juga yang dilarut. Nah 1980 usia berarti 20 tahun lebih kurang mendiskusikan Nahdlatul Aulia, dan pesan Mbah Hamid Pasuruan kepada beliau, silahkan Nahdlatul Aulia berdiri dan saya ikut merestui, tetapi catatannya satu, Nahdlatul Aulia tidak boleh jadi partai politik. Itu pesan Mbah Hamid. Lalu jamaahnya, ya buat jamaahnya silakan, karena bertorikoh itu bukan meninggalkan pekerjaan. Bertorikoh adalah membiasakan zikir dalam posisi qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi semua posisi kita harus berpikir, bukan cuman waktu habis sholat. Inilah yang kadang dipahami kurang pas oleh masyarakat. Torikoh itu harus meninggalkan dunia. Torikoh justru memberikan motivasi seluruh aktivitas kita itu ada Allahnya. Mau aktivitas berdiri, mau aktivitas duduk, mau aktivitas berbaring. Kita dulu awal-awal dikasih paham kalau berbaring sampai ketiduran dapat pahala. Tidurnya orang yang sebelum tidur zikir termasuk zikir. Itu zikirnya syariat. Masih ngitung-ngitung. Kalau zikirnya hakikat, ya waktu tidur ya nggak ada zikir. An-naum kal mayyit kan itu. Nah ini berarti zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum itu adalah 24 jam. Nah guru kita itu bukan hanya 24 jam zikirnya. Kenapa? Karena ada amaliyah yang tidak tidur selama, terserah teman-teman kuatnya berapa, mau sehari semalam, 2 hari 2 malam, sampai 3 hari 3 malam, sampai 7 hari 7 malam, dan seterusnya, asal ada Allahnya di dalam yakdoh kita atau dalam terjaga kita. Nah itulah zikir yang dimaksud di dalam ayat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi kadang-kadang menyampaikan kepada masyarakat itu zikir itu hanya habis sholat. Nah, bagaimana caranya 24 jam? Maka sambil kerja pun hati kita ada Allah. Nah Mbah Hamid berpesan bahwa Nahdlatul Aulia itu tidak boleh menjadi partai politik. Karena apa? Karena Nahdlatul Aulia itu bagian penting di dalam proses baldatun thayyibatun warubun ghafur yang disampaikan Rasulullah pada saat Gus atau Sultanul Mursyid guru kita ada di Madinah menjalani tarbiyatul anbiya. Tarbiyatul anbiya. Jadi pesan paling akhir dari Gus adalah para teman-teman semua harus punya satu tugas lagi selain sebagai khalifah, menjadi mursyid mursyidah. Satu lagi adalah tugas sebagai pejuang yang selalu menggedekan atau bersama-sama, selalu seiring sejalan, selalu yang kita rumuskan dalam Mars itu, seiring sejalan dalam satu perjuangan, karena tidak mungkin berjuang sendirian. Nah inilah wadah berjuang teman-teman adalah Nahdlatul Aulia, dan wadah ini sudah didohirkan sama Allah. Malam ini paling tidak disambut oleh pengurus NU di tingkat BG, oleh Pak RT, oleh Wakil Ketua Umum PBNU, oleh pemerintah, apapun jabatannya. Pak Nurul Gufron adalah mewakili pemerintah meskipun bajunya adalah baju Toriko, tetapi jabatan tidak bisa lepas dari Mas Nurul Gufron. Dan begitu kita dengarkan penjelasannya, ya beliau ini memang benar-benar masih menjadi
orang thariqah, sehingga semua serba Allah, semua serba mengabdi. Nah, kembali ke Nahdlatul Aulia. Jadi syariatnya memang didohirkan oleh Gus dan teman-teman ketika amaliyah di Gunung Gambar. Tetapi hakikatnya sebenarnya Nahdlatul Aulia lahir, Gus menyebut di sini angkanya tidak terlalu pasti, tapi antara 1979 atau 1980. Karena beliau ingat masih sering berkomunikasi sowan ke Mbah Yai Hamid. Jadi pesannya itu aja, pesan dari Mbah Yai Hamid. Kemudian bagaimana caranya kita berjuang? Nah, di dalam salah satu, kalau kita biasa baca manaqib Syekh Abdul Qadir kan ada la yang bagi li fakirin ayat tasodda wa yatasaddar li irsyadin nas illa ayyu'tiyahullahu salasan ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Tidaklah diperkenankan bagi orang yang memberikan petunjuk jalan kepada Allah kecuali minimal, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah dititipi 3 hal oleh Allah. 1, ilmal ulama. Teman-teman pasti sudah dipahamkan apa itu ilmal ulama, seperti halnya perjalanan Gus yang di Malang Raya, itu beliau pada posisi sebagai ulama. Dan kalau ulama berarti adalah menenteramkan hati umatnya. Ulama tidak boleh terlibat di dalam politik. Kenapa? Karena yang boleh terlibat di dalam urusan kenegaraan adalah yang kedua ketika sudah masuk alam Indonesia Raya, yaitu alam aulia. Nah, ketika masih di alam ulama, maka adalah tugasnya cuma satu, menenteramkan hati umatnya. Umat yang di sini adalah umat Islam. Nah, kalau sudah berbicara dengan Indonesia Raya, berbicara pada makomul aulia yang dibahasakan oleh Sultan Mursyid sebagai karomatul aulia, maka disitulah fungsi aulia sebagai selamat matur nuwun Mas Nurul Gufron sudah mau singgah dulu di rumah perjuangan. Kalau sudah sampai Jakarta, sudah sampai Indonesia Raya maksud saya, maka berarti kita semua sudah sampai pada posisi apakah hakikatnya sudah atau belum, tapi dipaksa untuk berposisi sebagai aulia. Berdiri di seluruh umat manusia, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit, ras, adat, istiadat. Selamat jalan Mas Gufron, matur nuwun. Sekali lagi matur nuwun, barakallah. Bila liqa ma'assalamah. Kita kembali ke Indonesia ya, berarti kita dipaksa mau tidak mau, suka tidak suka, senang atau susah, harus kita masuk pada makom karomatul aulia. Karomah itu kata Mas Gufron tadi tidak penting. Yang penting adalah istiqomah. Maka istiqomahnya kita adalah mengajak seluruh warga bangsa ini untuk menuju Allah. Soal orang non muslim nyebutnya apa terserah, tapi harus yakin bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Kita tidak bisa lagi mengatakan kalau sudah menjadi wali, tidak bisa lagi mengatakan Tuhan, mohon maaf Tuhanmu berbeda dengan Tuhan. Ketika mengatakan Tuhanmu beda sama Tuhanku, itu adalah musyrik yang paling jelas, karena menganggap ada Tuhan lebih dari satu. Bedanya begitu. Mungkin kalau di tingkat Malang Raya atau jasmani, atau mungkin masih di tingkat ulama, ada pembedaan-pembedaan.
apa namanya, ini agamanya apa, ini agamanya apa, ini agamanya apa. Tapi kalau kita semua sudah dipahamkan 7 tingkat bangunan Borobudur, sebenarnya kita mau masuk lewat pintu utara boleh, ada 4 pintu, mau pintu Taurat, Injil, Zabur, Quran, sama, yang penting menuju Arupadatu atau Allah yang Maha Esa. Itu sudah makom Indonesia Raya. Nah, kemudian setelah kita bisa memasuki Indonesia Raya, maka tugas berikutnya yang paling berat, meskipun dan alhamdulillah ada salah satu jamaah yang tadi masih tahu ke saya alhamdulillah beliau hadir, berdiri di sebelah sini. Tadi waktu ketua PBNU masih di sini, beliau masih berdiri. Beliau sangat cerah, sangat senang gitu. Kalau boleh nangis kata jamaah. Nggak usah nangis, meskipun itu manusiawi nggak apa-apa. Pesan Gus hanya satu, jangan sedih. Nangis manusiawi, tapi jangan sedih, karena sedih akan mengganggu pikiran. Sedih itu dari hati dan akan mengganggu akal pikiran kita, sehingga kita lupa tentang bahwa beliau itu masih bersama kita. Nah, beliau memang sudah masuk di alam jagat raya. Jagat raya yang dimaksud adalah proses perjalanan beliau sejak Tambi sampai dengan Madinah. Perjalanan panjang yang beliau jalani dalam kesendirian, meskipun ditemani oleh para sahabat-sahabatnya, tapi hakikatnya adalah beliau dalam kesendirian. Teman yang mendampingi hanyalah jasmani yang raganya dipinjam oleh Allah untuk sekedar menemani beliau secara fisik, tapi hakikatnya sebenarnya beliau sedang mi'raj dari Bekasi atau dari Nurul Furqon menuju Madinah Al-Munawwarah. Karena itu beliau menyatakan secara personal waktu teman-teman masih bahwa saya sudah berada di alam yang disebut di dalam tarhim adalah wa ilal muntaha irfi takarima. Kemudian wasami tan nida alaikas salam. Jadi ketika pertama beliau dipanggil sebagai ya Imam al-Mujahidin, ya Nasirul Haq, ya Nasirul Huda, ya Khairul Khalqillah, ya Karimal Akhlaq, maka setelah itu sempurna, kemudian beliau wa ilal muntahai rufi'ta karima. Aslinya sebenarnya wa rufi'ta karima ilal muntaha, dan diangkat derajatmu sampai ke muntaha. Kalau muntahanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Sidratul Muntaha, yang Sidratul Muntahanya Rasulullah adalah mustawa ketika beliau mi'raj, setelah beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa seluruh Nabi dan Rasul mengajukan pertanyaan, wahai Muhammad, kamu kemarin sore ngaku ngaku dipanggil Allah. Semua bertanya itu, tapi Kanjeng Nabi Muhammad bisa menjawab seluruh pertanyaan para Nabi dan Rasul. Disitulah Kanjeng Nabi diangkat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, ketika beliau mendapat predikat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka Allah memanggilnya di mustawa, otomatis sifat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, jasadnya katut, nggak mungkin sifat nggak nempel di zat. Nah, itulah proses perjalanan Rasulullah, dan kemudian ittiba kepada perjalanan itulah Gus sudah sampai mustawa. Nah,
bedanya mustawanya Gus ada di Madinah, mustawanya Rasulullah ada di mustawa. Ketika di Madinah, wasami tan nidaa alaika salam. Apa nidanya? Panggilan Allahnya, yaitu berupa sifat-sifat kenabian yang ditanyakan satu persatu oleh Rasulullah kepada Gus. Nah, inilah perjuangan yang paling berat yang dibebankan, atau bukan dibebankan ya, dipaksa untuk dipikul bersama-sama para khalifah melalui organisasi Nahdlatul Aulia untuk meneruskan sampai menjadi jagat raya yang dilingkari dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan kita menyampaikan thoriqoh itu tidak sekedar pikir, tetapi kita terlibat di dalam proses perbaikan bangsa. Bangsa ini tidak akan baik kalau pemimpinnya tidak memegang teguh tauhid dan hatinya tidak ada zikirnya. Nah, beban itulah yang kita harus pikul bersama-sama, karena Nahdlatul Aulia lah yang menjadi salah satu pilar untuk menuju baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu beratnya di situ. Beratnya di situ. Tetapi kalau kita sudah balik kepada wa khuliqal insanu dha'ifa, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, juga nggak punya kemampuan apa-apa, akhirnya kita nol, dan ketika nol itulah kita dititipi banyak hal oleh Allah. Maka proses mengenolkan diri itulah yang digambarkan oleh Gus dalam satu lingkaran besar ini, agar kita menjadi nol. Makanya tidak boleh ada celah. Kemarin ada tulisan menuju jagat raya menutup ini, kemudian oh nggak boleh mas, Mas Tolang suruh merubah. Malang Raya, Indonesia Raya menuju jagat raya ada di dalam lingkaran rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi penjelasan Profesor Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa itu betul, bahwa kalau sudah jiwa-jiwa wali maka adanya adalah rahmat. Tetapi tidak mungkin muncul rahmat kalau kita tidak ada jiwa mujahidnya, tidak ada jiwa pejuangnya. Itulah yang Gus kepengin sampaikan di akhir perjalanan teman-teman di Nahdlatul Aulia ini adalah jiwa-jiwa pejuang. Kalau dulu sudah ditanamkan jiwa-jiwa wali, maka hari ini adalah jiwa-jiwa pejuang. Pejuang yang sama-sama mencita-citakan Indonesia Raya. Indonesia Raya di sini bukan Gerindra ya. Ada juga teman-teman yang dari Partai Gerindra, ada juga yang dari Demokrat ini, jamaah kita, yang Golkar juga ada, yang P3 ada, yang macam-macam lah. Pokoknya kita terdiri di seluruh partai politik. Nah, lingkaran inilah yang menaungin seluruh perjalanan guru kita yang akan kita tapak pilasi perjuangannya, sekaligus kita teruskan perjuangannya menuju Indonesia Raya dan Jagat Raya. Itulah tema besar dari Tarbiyatul Aulia dan Milad ke-16 ada di dalam lingkaran ini. Nah, sebelum kita tutup karena sudah jam 12, ada hal yang tadi kelupaan untuk disampaikan ketika melaksanakan tugas dari Sultanul Mursyid untuk wisuda teman-teman khalifah, bahwa dari 23 khalifah yang baru diangkat oleh Allah tanggal 2 Juli kalau nggak salah, 2 Juli. Kemudian di wisuda malam ini, teman-teman harus yakin yang mau wisuda bukan umam, bukan wiranu, bukan khotibul, tetapi Gus. Itu bertugas, itu semua adalah nukoba. Nukoba ini komandannya Syekh Jawahirul Absori.
dari proses kita menuju Allah. Sekali kita mengatakan dalam diri kita, saya pinter baca kitab, maka hijab muncul dan kesombongan muncul karena mengakui bahwa kita ini pinter. Karena yang pinter hanya Allah, yaitu innallaha alimun bidzatis sudur. Hanya Allah lah yang maha alim. Tidak ada manusia pinter, tapi juga tidak ada manusia bodoh. Tidak ada manusia kaya, tidak ada juga manusia miskin. Tidak ada manusia perkasa, tapi tidak ada juga manusia yang lemah. Adanya manusia itu dhaif, tidak bisa apa-apa dan enggak punya apa-apa. Nah, tugas kepada para pengemban nukoba ini seperti disampaikan siang tadi, zikirnya sudah tahu, jumlah zikirnya disesuaikan dengan 154 itu nukoba plus ditambah nama panjenengan semua yang diwariskan dari Sultanul Mursyid, itu dihitung berdasarkan abadajun, hawazun dan seterusnya. Nanti berapa jumlahnya ditambah 154, itulah jumlah yang harus diwiridkan ba'da sholat maktubah. Lebih banyak lebih baik, itu hanya standar minimal untuk mendisiplinkan nukoba. Nah, kita masih punya PR dengan nukoba, karena jumlah nukoba itu adalah 300, sementara kita baru dititipi 29. Soal nanti siapa yang membeat khalifah sudah pasti Sultanul Mursyid, karena program ini juga secara eksplisit disampaikan waktu tanggal 3 September kemarin. Mas, program khalifah diteruskan. 10 orang sudah dikasih siap dan semangat, saya pulang dari Madinah. 10 orang sudah siap, saya pulang dari Madinah untuk membeat. Itu diulang 2 kali. Kalau saya langsung dipahamkan bahwa memang beliau masih ada. Memang beliau. Soal nanti sensitivitas kita dalam waraga dan jasad yang mungkin berbeda, itu menjadi bagian dari ya alimul ghaib wa syahadah yang kita amaliyai setiap malam. Karena berkali-kali beliau juga hampir sama pesannya. Selain memang di dalam Al-Quran jelas, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kita berpendapat, apalagi berkeyakinan orang-orang yang mati di jalannya Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka masih hidup, cuman kita nggak ngerasa. Di ayat yang lain bahkan para mereka itu adalah memberikan rezeki kepada kita. Nah, oleh karena itu, karena kita harus hakul yakin beliaulah yang nanti akan membaiat para khalifah, maka tolong teman-teman khalifah yang memang jamaahnya sudah dikasih siap menjadi khalifah, dilaporkan ke kita. Nanti kita bikin pendidikan tarbiyatul khalifah, itu istilah saja. Kalau beliau kan istilahnya tarbiyatul aulia. Nah, kemarin muncul istilah apa Gus ini istilahnya, terserah sampean, tarbiyatul khalifah. Ya boleh. Nah, itu suruh diteruskan. Gitu. Diteruskan. Ya, kita kan sudah mengenolkan lah, nggak usah ada pikiran, nggak usah ada akal pikiran, nafsu syahwat udah hilang semua kalau dalam alam aulia. Karena itu sudah nggak perlu mikir lagi kenapa harus diteruskan, karena itu bentuknya instruktif kemarin itu. Mungkin Mas Syekh Husain dengar nggak? Ada Syekh Husain dengar nggak? Dengar. Syekh Nur Alam dengar nggak? Dengar. Siapa lagi? Agus Salim dengar nggak? Apa udah pamitan? Program yang di sini Mas Khalifah diteruskan. Mungkin teman udah pulang ya, saya pamit ya. Ada banyak yang mendengar lah. Nah,
saya sih memaknai apa adanya, karena Gus memang sukanya apa adanya, tidak pakai apa istilahnya tutup ya, nggak mengada-ada, tapi apa adanya, nggak mengada-ada. Jadi kalimatnya begitu, mas. Program yang Khalifah diteruskan. 10 orang teman kumpul, saya pulang dari Madinah untuk membela itu. Dan itu saya kira teman-teman nanti tetap memantau para jamaahnya masing-masing untuk terus-menerus dimotivasi untuk wajah itu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum tadi, jiwa-jiwa pejuang yang harus kita tonjolkan hari-hari ini. Bagian terakhir tentu saja saya atas nama Ketua Nahdlatul Aulia, sebenarnya ketua ini karena ini alamnya alam khilafah, alamin haji nubuah. Kalau alam khilafah, alamin haji nubuah, panjenengan semua tahu nggak ada pemilihan, adanya kan tunjukkan. Habis Sayyidina Abu Bakar tunjuk tadi, jadi tidak ada istilah pemilihan kayak organisasi lain. Sampai kapan walau alam, sampai apa namanya perjalanan kita di mana kita tidak tahu, karena la ya'lamul, atau yang paling pasti wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wala tadri madza taksibu ghadan wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang bakal kita jalani besok. Karena itu kita tidak tahu, tapi sekarang perjalanan hari ini aja yang kita pikir kita jalani. Syariatnya hanya waktu inilah yang Allah kasih untuk kita. Meskipun hakikatnya punya Allah, tapi waktu hari inilah, besok bukan punya kita, masa lalu juga bukan punya kita. Nah, karena itu bagian akhir saya atas nama Ketua Nahdlatul Aulia bersama seluruh pengurus di Jakarta dan di daerah, satu, mengucapkan terima kasih kepada para khalifah atas kehadirannya, atas bantuannya material maupun fisik terselenggaranya acara Nahdlatul Aulia atau Tarbiyatul Aulia ini dan milad ke-16. Terima kasih juga disampaikan kepada Pak RT, sekali lagi jasa Bapak luar biasa untuk kejayaan Nahdlatul Aulia yang berkantor di Beijing, luar biasa. Dan menyambut Sultanul Mursyid sikap sekali. Pak Umam, saya siapkan penggali kubur. Oh, mohon maaf Pak RT, sudah ada. Ya, itu kayunya sudah ada Pak. Jadi kurang apa? Wah, kurang apa ya? Terop, ya udah terop Pak, langsung dipasang. Itu bagian dari yang tidak kita duga sama sekali Pak RT. Akhirnya Pak RT nanti macam-macam kan, tapi semua menyambut. Ada NU di sini juga menyambut. Mudah-mudahan kebaikan hati Pak RT dan amalia Pak RT bersama warga Beji mendapatkan balasan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Yang kedua tentu para panitia. Panitia Mas Yopi ini apa namanya? Kalau teman-teman Malang mungkin tahu ya, ada kelompok Syukur dan kawan-kawan. Ya yang tahu aja ya. Kelompok Syukur dan kawan-kawan, kelompok Udun kali ya, dan kawan-kawan. Kira-kira gitulah. Yang tahu hanya teman-teman Malang. Pak Jopi itulah keistimewaannya. Jadi kalau 1 minggu nggak datang ke sini atau nggak datang ke Bima, Mas, itu yang wartawan itu yang ini kok nggak datang-datang ya, si Kukus kasih tahu jangan lama-lama apa ninggalin Bima Citra ya. Kenapa Gus? Ya nanti nggak tahu jalannya pulangnya katanya. Jadi sering ditanyain. Ternyata luar biasa kerja para panitia di bawah komando Mas Sugih Harto, banyak duitnya beliau.
Sugiharto. Nah, cuman biar agak keren ditambahin Jopi. Jopi itu nama keren gitu. Aslinya itu Sugiharto. Pada yang lain-lain juga lah. Ada Mas Aksan, ada Mas Kafi, ada Alfi, ada Imron, ada Mas Bambang nggak kelihatan ya. Ada Bu Endang, ada Mas siapa ini NTT dari NTT, Mas Akbar dan adiknya Mbak Rama, ada Mbak Ruri, ada Mas Budi, ada Mas Ngcep, ada banyak lah tetangga ini, tetangga ya jamaah. Siapa lagi? Mas Yayan, Mas Boy, dan istri tercintanya Mas Anton, Mas Santo ya. Santo ya, Asanto. Terkenalnya Sandrong Sandro Santo Gondrong, karena ada dirijen itu Arif Gondrong bersama krunya. Nanti setelah kita berakhir ini, nanti habis ini potong tumpeng sambil diiringi musiknya Mas Argon. Terutama yang Maras tadi ya. Semuanya saja yang tidak bisa saya sebut satu-satu, jamaah Ciketing, jamaah Jabodetabek, yang dapat petunjuk dengan baris berbaris Mas Siswanto. Ini juga sensitif orangnya ini. Pesannya Gus cuma satu dari Madinah, Mas kasih tahu, Mas Sis, kenapa Gus? Baris. Satu kalimat, saya panggil ke sini, Mas Sis disuruh berbaris, paham nggak? Siap, paham. Apa siap paham? Siap jadi khalifah. Wah, mantap Mas Sis. Hanya satu kalimat, luar biasa. Ini juga teman Gus sejak lama bersama Mas Prapto. Ada lagi mbah kita di sini yang nemanin Gus sejak awal, Mas Yatno, yang menjadi penanda Gus ketika menjelaskan Sangkan Paraning Dumadi di Beji atau di Joglo ini. Sangkan Paraning Dumadi baru beliau jelaskan setelah ada 3 penanda. Pertama, pedang barat, pedang timur. Pedang barat itu adalah Syekh Saifullah, nama aslinya Hendarmin, Direktur Bank DKI bagian selatan kalau nggak salah, masih sampai sekarang. Kemudian pedang timur itu Pak Yatno Jenggo. Nah, ini sebutannya begitu, Pak Jenggo. Nah, inilah susahnya Gus itu, beliau yang nemenin. Amaliyahnya yang ekstrim itu, yang harus 3 tahun mandi di tempat-tempat di atas batu dan di bawah batu itu, yang batu maksudnya. Ada Mas Yatno, terima kasih sudah membimbing kita semua, dan teman-temannya sak grup, saya nggak hafal namanya satu-satu. Kalau Masnya Mas Sis ini namanya Suprapto, ini yang ekstrim juga, jaduk juga ini orangnya. Pokoknya murid-murid Malang jaduk-jaduk lah pokoknya. Waktu di Tambi itu instruksinya, Mas ini yang ngadepi Satgas apa itu, Satgas Covid, sampean aja. Saya nggak tahu maksudnya sampean aja itu apa. Ternyata di balik itu ada pasukan. Nah, pasukan yang satu ini nggak boleh, nggak saya pakai, Mas. Kenapa Gus? Wah, ini arek ngawur-ngawur gitu. Sakti itu iya, itu nggak bedil ya dilawan, Mas. Joko Wadi Gus, ya pelurunya belok katanya. Bukan sakti tapi pelurunya belok. Ya sakti juga. Jadi teman-teman yang dampingi Gus yang dari Malang itu memang dikasih kelebihan gitu, yang hari-hari ini dibutuhkan Pak Yatno, Pak Suprapto gitu. Karena hari di mana kita akan menghadapi situasi yang tidak pernah terprediksikan. Tapi yang pasti khilafah alamin haji nubuah itu zaman serba manual, itu aja. Makanya Gus berkali-kali perintah bikin pompa ini, pompa air.
nggak nopo Gus. Ya sudah, kalau sampai 1 hari 2 hari masih maklum listrik mati. Kalau sebulan Mas, kalau 2 bulan Mas, kalau setahun. Tadi aja kita baru berapa menit mati listrik kan kita kelabakan, nggak bisa ngaji agak ganggu. Apalagi kalau bulanan, apalagi kalau tahunan. Maka bersiaplah menghadapi situasi yang kita tidak pernah tahu, tetapi alamnya kan alam khilafah, alam haji nubuwah. Dan dulu diperjalankan para era ini adalah era manual. Ibarat berantem, ya berantem fisik. Tanpa bedil, tanpa pelor, tanpa. Makanya menjadi penting puk lipak-lipuk, entengnya koyo kapuk, mibro koyo manuk, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau panjangnya yang awal itu apa? Seger tanpa wareg tanpa mangan, seger tanpa ngombe, terus miber tanpa lar, mencolot tanpa sutang, otot kawat balung besi, dibedil laka-laka kayak Mas Yatno, dibedil maingse, ditembak laka-laka, lanangin jagat sekti Mandraguna. Itu kepake wong yang ngasih itu Mbah Wali Sunan Kalijaga sama Mbah Maimun. Nah, ini yang hanya mungkin diceritakan kepada saya biar teman-teman tahu bahwa Gus kita ini, Sultan Mursyid ini adalah murid tauhidnya Mbah Yai Maimun Zubair. Ngajinya di tengah laut, jamnya jam 1. Nah, saya bingung lah bagaimana Gus, dari Malang ke Sarang itu saya tahu, saya pernah di sana masak lah 3 tahun di Sarang. Itu jauhnya minta ampun, terus pakai motor bisa 7-8 jam. Kalau mobil mungkin agak cepat. Pertanyaannya, panjenengan nggak nopo pemberitahu Gus. Nah ini mas, karena saya tanya, saya jawab. Saya dikasih puk lepak-lepuk pertama kali sama Mbah Yai. Itu sebab saya ngeyel, Mbah saya ngaji jauh, gimana caranya? Saya tidak tahu tahun 86 itu Abah Seta berapa Abah Ilyas? 86 ya? 96, 95 ya? Nah beliau itu 96, mulai kenal Mbah Mun, mulai ngaji ke Mbah Mun itu 96. Nah 96 tanya Pak Yatno, beliau punya motor belum? 96. Pak Yatno nggak ada ya? Nggak ada, atau yang lain. Nah 96 mungkin saya bisa ambil tahu, mungkin 96 di sana. Punya motor nggak Gus? Nggak ada. Mobil? Apalagi? Nah tapi ya begitu, beliau kan nggak ngomong apa adanya itu mas. Ya pakai puk-lipuk aja mas. Berarti sudah pernah halan wadawakon. Nah ya kalau saya ngomong, kalau belum halan wadawakon berarti saya ngelomboni mas. Kita kan ngomong berdasarkan yang sudah kita alami gitu. Nah itu puk pertama itu dari Mbah Maimun disempurnakan sama Mbah Sunan Kalijaga. Kalau para wali yang ngasih ijazah mas, itu pasti beliau tahu bahwa ilmu itu ada manfaatnya. Kalau yang ngasih itu bukan wali, ya kita masih sanksi apakah itu ada manfaatnya atau tidak. Berarti zaman khilafah alamin haji nubuwah yang kedua itu tinggal menunggu waktu, karena kita masuk dalam zaman itu. Sehingga ketika kita syariatnya ditinggal oleh guru kita yang sudah di makom ambiya, itu berarti yang ditinggalkan adalah khilafah alamin haji nubuwah. Kalau dulu eranya era Abu Bakar. Itulah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama tuan rumah, atas nama keluarga juga saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan, pelayanan, dan tidurnya juga seadanya. Makanannya, kalau makanan enak-enak ini Pak RT, yang masak itu ibu-ibu RT belakang, luar biasa, ibu-ibu pun mendukung acara ini. Terima kasih Pak RT.
Dan kepada para khalifah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan Tarbiyatul Aulia dan Milad ini. Kepada para jamaah yang hadir, terima kasih semuanya. Sorry, pantang menyerah, pantang mundur. Terima kasih sudah memberikan semangat terus-menerus. Syekh Tanjung Priuk ini yang semua serba beres, mikir belakangan, yang penting jalan. Nah, itulah jiwa-jiwa walinya itu. Terima kasih semuanya, pokoknya atas nama keluarga, atas nama Ketua NA, atas nama Sohibul Bait itu, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kepada semuanya saja. Dan mohon maaf kalau ada para panitia yang tidak saya sebut namanya tadi, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para panitia yang alhamdulillah baru pengalaman pertama kali, sehingga kalau ada kurang-kurangnya, ada listrik mati mohon dimaklumi. Ini pelajaran pertama karena ini bagian dari amaliyah menuju panitia tanggal 17 September 2023. Karena tumpuan para khalifah tentu saja adalah panitia dari Jabodetabek, dan sebagian dari Jabodetabek sudah menjadi panitia milad ke-16 ini, sehingga milad ke-17 di Gelora Bung Karno nanti itu sudah mulai banyak bekal pengalaman mengelola sebuah event yang jauh lebih besar dari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.